Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok Dikera, Dita, Keke, Raihan. Perkenalkan, saya Frenika Aldita. Halo, saya Dita Uliabdiarta. Hai, saya Muhammad Raihan. Di sini kami akan membahas tentang apa yang ada di pikiran kami, yaitu kurangnya penanam modal di Bengkulu mengakibatkan terhambatnya perkembangan infrastruktur di Bengkulu. Seperti yang kita ketahui, Bengkulu baru-baru ini sedang menjalankan pembangunan jalan tol. Tapi kenapa ya baru sekarang? Lalu contoh kecil lainnya, yaitu masuknya toko retail seperti Indomart dan Alfamart yang masuk ke Bengkulu sekitar 5 atau 6 tahun ke belakang. Lalu apa penyebabnya ya infrastruktur tersebut baru muncul di Bengkulu? Apa ada kaitannya dengan pendapatan daerah Bengkulu yang bisa dikatakan rendah? Nah, tapi sebelum itu kita harus bahas dulu dong apa itu pengertian penanam modal dan apa kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan faktor apa aja sih yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Jadi, penanam modal atau investor ini adalah orang yang memiliki aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebuah negara erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrastruktur. Nah, sebelum lanjut lebih jauh lagi, kita harus cari tahu dulu apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, sumber daya modal, sosial budaya, dan perkembangan teknologi. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita lihat data tentang PDRB dan nilai investasi penanaman modal di Provinsi Bengkulu sebelum COVID-19 melanda dunia. Nilai investasi penanaman modal di Bengkulu mengalami kenaikan yang bisa dibilang signifikan dari tahun 2017 sampai 2019. Sedangkan PDRB-nya pun juga meningkat di tahun 2017 sampai 2019. Nah, guys, dari data di atas bisa kita kaitkan dengan salah satu teori dari Harold Domar, yang mana beliau menjelaskan bahwa kegiatan melakukan investasi dianggap menjadi salah satu faktor penting terhadap dua peran untuk membawa pengaruh terhadap perekonomian. Yang pertama yaitu, investasi memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan negara atau daerah. Karena semakin mudah proses investasi, maka akan semakin banyak pula kegiatan investasi dan juga akan meningkatkan pendapatan yang bisa dihasilkan suatu negara atau daerah. Lalu, faktor yang kedua yaitu, investasi bisa memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Nah, pembentukan modal tersebut bisa dianggap sebagai suatu pengeluaran yang dapat menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat di daerah tersebut. Tapi guys, walaupun tingkat investasinya terus meningkat, kenapa perkembangan infrastruktur kita masih lambat? Coba kita bandingin nilai investasinya sama provinsi lain deh. Iya ya, beda jauh loh ini. Jadi kenapa ya provinsi kita masih terlambat dalam segi infrastruktur? Jadi guys, kalau kita bandingkan dengan nilai investasi Provinsi DKI Jakarta, terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi yang mungkin bisa menjadi penyebabnya itu adalah kurangnya pemanfaatan kekayaan sumber daya alam Bengkulu. Contohnya dalam sektor pertambangan, mulai dari batu bara, minyak, gas bumi, emas, dan mineral lainnya. Dan sejauh ini, memang pemanfaatan sumber daya tersebut masih sangat sedikit. Dan ketika kita berhasil memanfaatkan hal tersebut, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada perkembangan infrastruktur yang signifikan. Nah, kan jadi begitu guys. Kalau bisa memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin,
maka nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak langsung dengan berkembangnya infrastruktur yang ada di Bengkulu. Jadi kita nanti bisa naik kereta atau naik LRT guys ya. Thanks for watching guys. Kami di Kera pamit undur diri. Assalamualaikum.